Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tanjung Pura Pontianak akan memaparkan sebuah materi tentang Bea Metrai. Pada video kali ini, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 2 yang diampu oleh Ibu Helisa Noviarti. Pertama-tama, perkenalkan saya Rini Musfikianti. Yang pertama, apa itu Bea Metrai? Nah, Bea Metrai adalah merupakan pajak atas sebuah dokumen. Selanjutnya, dokumen sendiri merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, ataupun elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Sementara meterai sendiri merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Lalu tanda tangan sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Lalu pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Nah, selanjutnya adalah tarif Bea Metrai. Pada mulai dari 1 Januari 2021, tarif Bea Metrai adalah Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumennya. Lalu selanjutnya adalah objek Bea Metrai. Bea Metrai dikenakan atas yang pertama, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Lalu yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana poin pertama, meliputi yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Lalu yang kedua ada akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga adalah akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima adalah dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam adalah dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minutasi risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, baiklah. Saya Leticia Emil akan melanjutkan penjelasan berikutnya yang berkenaan dengan bukan objek Bea Metrai. Nah, di sini yang termasuk bukan objek Bea Metrai terdapat 10 poin, yaitu yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang yang terdiri dari surat penyimpanan barang, konesemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 5. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima,
kwitansi untuk semua jenis pajak, dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang kedelapan, surat gadai. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, yang ke-10, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Oke, selanjutnya saat terutang bea metrai. Saat terutang bea metrai menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea metrai, yaitu yang pertama, saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, dan yang terakhir, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, saat dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan yang terakhir dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya bea metrai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya bea metrai diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, pihak yang terutang bea metrai. Pihak yang terutang menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea metrai, yaitu yang pertama, dokumen yang dibuat sepihak. Bea metrai terutangnya oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Bea metrai terutangnya oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen berupa surat berharga. Bea metrai terutangnya oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea metrai terutangnya oleh pihak yang mengajukan dokumen. Dan yang terakhir, dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Bea metrai terutangnya oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 sampai dengan poin 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea metrai. Oke, selanjutnya ciri umum dan ciri khusus metrai tempel desain terbaru. Untuk ciri umumnya, yaitu yang pertama, gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, tulisan metrai tempel. Yang ketiga, angka 10.000 dan tulisan Rp10.000 yang menunjukkan tarif bea metrai. Yang keempat, teks mikro modulasi Indonesia. Yang kelima, blok ornamen khas Indonesia, dan yang terakhir tulisan tanggal 20.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang ciri khusus dari Bea Materai. Ciri khusus dari Bea Materai diantaranya adalah berbentuk segi empat, warna dominan merah muda, perekat pada sisi belakang, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram security berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan DJP. Lalu ada efek raba pada ciri umum, efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia, serta ada gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP, gambar ornamen khas Indonesia, pola motif khusus, 17 digit nomor seri, sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet, dan perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya. Yang selanjutnya adalah tentang ketentuan peralihan. Dalam masa peralihan, ketentuan Bea Materai yang baru, Materai Tempel edisi 2014 dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 masih dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Materai dapat digunakan dengan nilai total materai tempel paling sedikit Rp9.000. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan gambar dari spesimen materai tempel desain tahun 2021 atau desain yang baru. Seperti yang saya jelaskan tadi, di materai tempel ini terdapat beberapa ciri khusus dan ini merupakan ciri khususnya. Dapat dilihat sendiri, di sini ada gambar lambang negara Garuda Pancasila, ada teks mikromodulasi Indonesia, ada sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet, ada blok ornamen khas Indonesia, dan serta lainnya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk referensi dari pemaparan materi kami kali ini adalah dari web resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu mengenai Bea Materai, serta dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.